Assalamualaikum sahabat wisata religi. Semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini wisata religi akan mengupas tentang sejarah Desa Bakung. Semoga bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Dikisahkan dalam penyamarannya Kiku Cirebon atau Pangeran Cakrabuana di Gunung Kumbang bermukim di daerah Ardi Lawat, dan beliau bergelar Abu Jangkrek. Di situ Kiku Cirebon memiliki dua orang putra, yaitu seorang laki-laki bernama Selarasa dan seorang perempuan bernama Selarasi. Di zaman itu Kiku Cirebon memasuki daerah Telaga, bertemu dengan seorang yang bernama Ki Wanajaya. Ki Wanajaya adalah seorang yang sakti mandraguna dan belum ada tandingannya. Dalam pertemuannya dengan Kiku Cirebon terjadilah perselisihan paham hingga terjadi perkelahian. Perkelahian dua orang sakti itu terjadi sangat lama sekali, masing-masing mencari kelemahan, tetapi belum seorang pun yang menunjukkan kelemahan untuk dapat dikalahkan. Pada suatu saat diseranglah Ki Wanajaya dengan ajian Nini Badong yang berkhasiat mengeluarkan hawa dingin luar biasa. Kiku Cirebon mengarahkan ajian itu sangat tepat mengenai sasarannya, dan Ki Wanajaya menjadi tak berdaya. Kiku Cirebon yang memiliki jiwa satria lalu menunggu lawannya yang tidak berdaya itu dan tidak berani menyerangnya sampai mati. Agaknya Ki Wanajaya sendiri merasakan perlakuan lawannya tidak mudah dikalahkan. Ki Wanajaya kemudian menyerah meminta ampun, dan Kiku Cirebon dengan senang hati mengampuninya. Kemudian Ki Wanajaya mengikuti agama Kiku Cirebon, yaitu agama Islam. Karena pernyataan Ki Wanajaya, Kiku Cirebon berniat baik kepada Ki Wanajaya agar seterusnya tetap dalam Islam. Lalu Kiku Cirebon memerintahkan kepada Ki Wanajaya agar memperistri putrinya yang bernama Selarasi. Lalu Ki Wanajaya mengajukan keberatan sehubungan usianya selisih sangat jauh dengan Selarasi. Kiku Cirebon kemudian memberikan ilmu kepada Ki Wanajaya. Setelah ilmu itu diterima, berubahlah wajah Ki Wanajaya layaknya seorang perjaka. Lalu Kiku menyuruh Ki Wanajaya berkaca ke permukaan air agar mengetahui perubahan dirinya. Namun di tempat itu tidak ditemukan sebuah balong pun. Lalu kemudian Kiku Cirebon mencukil tanah. Dari tanah yang dicukilnya timbullah sebuah balong yang airnya jernih sekali, dan Ki Wanajaya segera berkaca di balong tersebut. Ki Wanajaya tersenyum melihat tampangnya seperti perjaka kembali. Kiku menjelaskan, "Engkau telah kuberi doa Janur Wenda yang telah engkau hafalkan. Doa yang telah engkau baca dikabulkan Allah, dan raut mukamu telah kembali seperti berjaka." Kiku juga menunjuk adanya binatang-binatang kecil yang disebut remis berada di pinggiran balong tersebut. Lalu kemudian balong itu diberi nama Telaga Remis, dan tanah cungkilannya bawalah. Lalu Ki Wanajaya menuruti perintah Kiku Cirebon. Ki Wanajaya kemudian dijodohkan dengan Nyi Selarasi, diperintahkan agar berdiam di sebuah daerah yang diberi nama Bakung. Ki Wanajaya hidup rukun bersama istrinya Nyi Selarasi di Bakung. Lalu tanah cukilan Telaga Remis disimpannya di sebuah tempat yang diberi nama Tegal Angker. Tanah itu terletak di tapal batas Blok Pager Toya.
dan Desa Suranenggala Kulon sekarang. Dikatakan pula oleh Kiku Cirebon kelak di kemudian hari, kalau tanah di Tegal Angker dipertemukan dengan air yang berasal dari Telaga Remis, maka tanah di sana akan menjadi subur. Berdasarkan pada cerita itu, pada masa jabatan Kubu Bakung yang dipegang oleh Muhammad Siddiq, amanat itu telah dibuktikan. Kubu Muhammad Siddiq mencoba mengusahakan terjadinya air dari Sungai Jamblang untuk menembus sampai ke Tegal Angker. Usahanya dibantu oleh rakyat setempat dan memperoleh hasil. Kurang lebih tahun 1970, air dari Telaga Remis sampai ke Tegal Angker. Lalu perkataan Kiku Cirebon tersebut terbukti dan membuahkan hasil. Telaga Angker terbukti menjadi tanah yang subur. Wallahu a'lam bishawab.